Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan farmakologi. Hari ini kita membahas ya untuk pertemuan farmakologi obat pada sistem gastrointestinal. Ya, ini kita materi yang pertama ya, ini pada sistem saluran cerna. Kita lihat di sini dulu ya, ini saluran cerna di mana oke, akan saya perbesar slide-nya. Ya, di sini saluran cerna, karena sudah memahami ya apa saja yang termasuk saluran cerna, di mana dia mulai dari rongga mulut sampai ke bagian anus ya. Oke. Nah, untuk sebenarnya untuk patologi pada saluran gastrointestinal ya. Nah, di sini bisa disebabkan oleh satu atau lebih dari gangguan ya, gangguan dari sistem saluran itu, baik dari sisi sekresinya, absorpsinya ataupun motilitasnya, yang dimana dia biasanya dibagi dalam beberapa tahapan ya untuk penyakit yang biasanya terjadi pada saluran cerna seperti IBS, dispepsia ataupun juga IBD, inflammatory bowel disease, peptic ulcer, gastroesophageal reflux disease ya. Dan ini tergantung berdasarkan gejala-gejala yang disebabkan ya, yang timbul pada keadaan penyakit tersebut. Nah, ini akan kita lihat beberapa penyakit untuk saluran cerna. Ya, mulai dari gastroesophageal reflux disease, ada peptic ulcer, ada duodenal ulcer, emetic, irritable bowel disease, diare, dan juga konstipasi. Nanti akan kita bahas apa-apa saja pengobatan pada kondisi penyakit di saluran cerna. Nah, di sini ada beberapa obat-obatan untuk saluran cerna ya, seperti misalnya obat yang digunakan untuk penyakit yang disebabkan oleh asam pada lambung ya, seperti misalnya ada pemberian antasida, ada pemberian pemblok histamin 2. Ingat di sini histamin 2 ya, bukan histamin 1. Histamin 2 ini targetnya di saluran cerna. Kemudian ada penghambat pompa proton seperti omeprazol. Kemudian ada senyawa pelindung mukosa, yakni mukosa ini yang melindungi lambung ya, seperti sukralfat, misoprostol, juga senyawa bismut serta antibiotik. Nah, ada lagi ya, ini obat-obatan yang digunakan untuk memicu motilitas seperti metoclopramida dan juga kolinomimetik. Dan obat-obatan digunakan untuk IBS seperti antikolinergik, serotonin, antagonis serotonin ya. Kemudian obat-obat yang digunakan untuk inflammatory bowel disease ya, steroid, imunosupresan, juga obat anti TNF, serta senyawa-senyawa lain seperti misalnya pankreatic lipase, laksatif ataupun anti diare. Nah, kita lihat di sini juga selain itu ya, ada juga beberapa antiemetik ya untuk obat muntah. Mual muntah di sini ada beberapa macam yang bisa digunakan. Ada pemblok serotonin ya, ondansetron, kemudian juga pemblok dopamin, prokorperasin, ada pemblok histamin 1. Ingatnya nih, histamin 1 dan ini histamin 2. Ya, untuk pemblok histamin 1 ini digunakan, bisa untuk digunakan antiemetik diphenhydramin. Kemudian juga ada antimuskarinik skopolamin, ada dexamethasone, ada turunan dari cannabinoid seperti dronabinol, dan juga ada antagonis reseptor neurokinin seperti aprepitan. Nah, ini ada beberapa obat-obatan yang digunakan untuk penyakit saluran cerna ya. Oke. Selanjutnya, nah di sini ya ada obat-obatan yang digunakan untuk penyakit ini tadi yang kita bahas ya, untuk penyakit asam lambung ya. Di sini bisa yang merupakan akibat dari sekresi asam lambung yang berlebihan. Ada juga seperti penyakit GERD ya, atau gastroesophageal reflux disease ya. Ada juga stres yang diduksi oleh adanya kerusakan pada mukosa serta peptic ulcer atau luka pada lambung ya, pada peptik ataukah itu di lambung ataupun juga di usus 12 jari. Nah, di sini kita lihat ya, ada beberapa biasanya faktor penyebabnya adalah, nah di sini faktor yang parah adalah mukus dan juga bikarbonat ya. Makanya itu ya, ini perlu diperhatikan ya, lambung dan juga duodenumnya, serta ada beberapa obat-obatan yang merupakan pemicu seperti bakteri Helicobacter pylori, kemudian obat-obat NSAID, asam lambung, dan juga pepsin. Nah, sedangkan duodenal ulcer ya, luka pada duodenum atau sebastian itu 10 kali lebih sering dibandingkan lambung juga esofageal.
Ini semua karena adanya pelepasan dari HCl. Ya, hasil dari sel parental di lambung ya, di mana pelepasan HCl ini ya, asam klorida ini dipicu oleh adanya histamin, gastrin, asam lambung, dan juga asetilkolin. Nah, peptic ulcer, luka pada peptik ya, ini disebabkan karena sekresi yang berlebihan dari asam lambung tersebut ya, yang sehingga akan menggerus ya atau merusak mukosa atau lapisan pelindung lambung ya. Nah, di sini kita lihat di sini ini lapisan mukosa lambung ya. Nah, di sini ada untuk pelindung lambungnya sendiri. Ya, ini ada permukaan lambung di mana ini sangat berperan penting untuk melindungi permukaan lambung tersebut dari adanya asam, karena asam sendiri itu sebenarnya diperlukan untuk menghancurkan makanan itu. Nah, tetapi karena ya keseringan misalnya perut kosong, akhirnya apa yang terjadi, asam tadi ya ini mengenai mukosa lambung sehingga lama-lama akan menggerus. Nah, itulah kenapa lama-kelamaan bisa terjadinya MA ataupun yang lebih parah ada peptic ulcer tadi. Nah, di sini ya sebenarnya ada beberapa faktor yang dapat melindungi dari pengaruh asam tadi. Itu adalah prostaglandin ya, mukus, bikarbonat, dan juga aliran darah ke mukosa, dan ada faktor pemicunya seperti asam, pepsin, SID, dan juga bakteri Helicobacter pylori. Nah, kita lihat di sini obat-obatan yang bisa digunakan untuk asam lambung ya. Biasanya di sini sekresi asam lambung ini ya, sekresi asam lambung ini sebenarnya untuk lambung itu berada pada pH 2 sampai 5. Nah, enzim pencernaan pepsin itu sendiri merupakan enzim pencernaan yang dia diaktifasi pada pH 2. Makanya itu enzim ini dikeluarkan kalau kondisi lambung itu pH 2 ya, cukup asam sekali. Makanya kenapa dikeluarkannya HCl ya, untuk agar lambung itu dalam kondisi asam untuk mencerna makanan tadi. Kalau misalnya pH itu ditingkatkan sampai 5, maka aktivitas pepsin akan menurun ya. Nah, gastric mucosa barrier ya, pelindung mukosa lambung ini cukup tebal, viskos, dan juga material mukus ya, yang dapat memberikan barrier pelindung antara dinding mukosa tadi dengan sekresi asam lambung, sehingga dia dapat menjadi pertahanan dari sifat korosi si asam yang dapat merusak dinding lambung tadi ya. Oke. Nah, kita lihat di sini sebenarnya ada dua otot sphincter ya, yakni ada kardiak dan pilorik. Yang kardiak ini di bagian atas lambung, sedangkan pilorik ini berada di bawah lambung. Yang kalau misalnya kardiak ini dia untuk mencegah reflux asam itu ke esofagus, agar asam tadi di lambung tidak kembali ke esofagus, sedangkan pilorik ini di bagian bawah artinya untuk mencegah asam tadi masuk ke dalam duodenum ya, karena agar tidak terjadi duodenum ulcer ya. Makanya kenapa di sini ada esophageal ulcer dan ada duodenal ulcer. Kenapa? Karena ini otot sphincter tadi terganggu sehingga asam tadi pergi ke kerongkongan ya. Kemudian juga ulcer tadi juga ada duodenal juga, yang dia melihat dia di duodenal tadi di usus 12 jari, sedangkan ulcer di gastrik ini akan membreakdown dari barrier mukosa gastrik. Oke, sekian dulu untuk presentasi kita hari ini. Nanti kita akan bahas pertemuan berikutnya nanti